Industri penerbitan jurnal, ya saya anggap sebagai industri ini ya karena, apa namanya, ini marak sekali sekarang, orang-orang ya, kalangan akademisi itu membuat jurnal ilmiah ya, scientific journal. Dan ini menjadi, saya anggap sebagai menjadi pertumbuhan baru ya, bagi pengusaha-pengusaha penerbitan jurnal gitu. Nah, yang perlu digarisbawahi ya ketika kita terjun di industri penerbitan jurnal ini, pastikan, badan hukum legalnya itu, terpenuhi ya. Bisa menggunakan, PT atau perusahaan perorangan, bisa juga ke CV, yayasan, perkumpulan, dan yang lainnya. Nah, bentuk-bentuk badan usaha ini, saya kira penting sebagai modal awal ketika mendirikan, apa namanya, eee eee, perusahaan ya di bidang penerbitan jurnal. Nah, setelah itu, saya kira KBLI-nya juga perlu disiapkan gitu. Kalau penerbitan jurnal itu ya KBLI kalau nggak salah 58310 kalau nggak salah, atau 58130 kalau nggak salah. Nah, itu, penerbitan buku majalah, jurnal. Nah, itu kita perlu dipilih itu. Kalau di PT perorangan, jangan lupa pilih KBLI itu, sehingga nanti ketika mau buat, jurnal, mengurus di YSSN itu, tidak terkendala di KBLI. Kalau sekiranya nanti mau sekalian jalan nih, saya mau buat, jurnal, juga mau buat, apa namanya, penerbitan buku gitu, itu juga sama gitu. KBLI-nya perlu dipilih KBLI yang penerbitan buku ya. Nah, ini penting ya, penting karena, jangan sampai nanti, salah 2 kali. Jadi sudah buat perusahaan, KBLI-nya salah. Kalau misalnya, PT maka itu harus direvisi ke notaris ya, seperti itu. Nah, kalau seumpamanya nanti, mau dibuat, apa namanya, PT perorangan, maka nanti ada revisi itu yang butuh butuh effort lagi. Makanya dari awal ditentukan roadmap-nya mau seperti apa. Saya mau buat, penerbitan jurnal dan penerbitan buku, maka pilih KBLI, penerbitan jurnal dan penerbitan buku. Dan misalnya saya mau buat juga, konsultan penerbitan jurnal seperti itu, maka juga, perlu disiapkan juga, KBLI terkait dengan konsultan manajemen, seperti itu. Jadi ini perlu saya informasikan. Nah, berikutnya terkait dengan, kembali lagi, tentang industri penerbitan jurnal. Jadi kalau semuanya pemerintah saat ini itu gencar-gencar terkait dengan UMKM, UMKM, UMKM seperti itu, mereka, agaknya lupa ya, lupa melirik kita sebagai pelaku di industri penerbitan jurnal itu. Yang ada di benak, mereka adalah UMKM yang mereka punya produk makanan, eee apa namanya, pakaian dan yang lainnya. Padahal kalau dilihat ya, kalau seumpamanya kita lihat di data, apa namanya, data Garuda itu berapa coba sekarang jurnal yang ada di Indonesia itu ada 20.000 lebih jurnal yang ada di Indonesia itu. Ya kalau, sebentar saya coba cek dulu, 22.221 jurnal. Nah, kalau publisher-nya ada berapa? Misalnya di sini ada publisher-nya itu ada 4.038. Nah, dari 4.038 ini belum semuanya itu, apa namanya, dari perguruan tinggi ya. Anggap saja dari 4.000 itu perguruan tingginya itu 3.000 lah, itu ada 1.000 ya. Nah, 1.000 publisher ini, 1.000 penerbit ini itu ada yang dari, perusahaan, PT perorangan, yayasan, perkumpulan, CV, dan yang lainnya. Nah, itu, mereka beramai-ramai buat jurnal. Bayangkan saja dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, itu ada berapa jurnal yang lahir, berapa ribu jurnal yang lahir, berapa ribu atau berapa puluh atau berapa ratus publisher yang lahir itu. Kenapa? Karena industri ini sangat menjanjikan sekali ya. Di sisi lain memang, kalau misalnya pemerintah, fokus pada UMKM, makanan dan pakaian atau yang berkaitan nggak jauh-jauh dari sana, maka, apa namanya, industri penerbitan jurnal dan buku ini juga sangat menjanjikan gitu. Nah, eee saya, terjun di urusan jurnal ini sejak tahun 2015 ya, sampai dengan saat ini bisa dibilang,
mengalami banyak fenomena ya, dinamika terkait dengan penerbitan jurnal, yang di awal-awal penerbitan jurnal dimonopoli atau banyak diterbitkan oleh apa namanya, perguruan tinggi ya. Saat ini tidak lagi, jadi asosiasi punya jurnal, apa namanya, perkumpulan-perkumpulan punya jurnal, bahkan ada SMK ya di Jambi, nah itu punya jurnal gitu. Nah, ini animo yang sangat luar biasa, dan menurut saya ini perlu di apa namanya, perlu di seriusi ya oleh pemerintah, apa namanya, bagaimana nih penerbitan jurnal sangat, apa namanya, sangat signifikan pertumbuhannya gitu. Nah, apakah ini juga berdampak pada pendapatan pemerintah terkait dengan yang lainnya? Saya kira ini, saya tidak tahu ya, tidak tahu risetnya. Yang jelas informasi ya, informasi 5 tahun terakhir itu sangat signifikan terkait dengan pertumbuhan jurnal. Jadi bisa dicek saja di data ISSN dari tahun ke tahun ya. Kalau misalnya apa namanya, teman-teman mau lihat data di ISSN, buka aja di BRIN, di sana ada track permohonan pengajuan jurnal ilmiah itu dari tahun ke tahun tuh mengalami penaikan ya, dari tahun 2016 sampai sekarang. Nah, ini juga penting untuk diketahui oleh publik ya, apa namanya, kita juga bisa bisa share terkait dengan informasi ini, terkait dengan apa namanya, industri di penerbitan jurnal, penerbitan buku ya, trennya seperti apa, dan bagaimana, apa namanya, sehingga ini menjadi daya tarik bagi kalangan akademisi untuk membuat jurnal. Beberapa pihak dari perguruan tinggi, dosen, apa namanya, mereka yang bergelar profesor juga beberapa kontak ke saya, bagaimana cara buat jurnal, bagaimana cara buat perusahaan untuk jurnal ya, seperti itu. Mereka sangat sangat antusias untuk apa namanya, mendirikan perusahaan yang ini berbasis usahanya itu di penerbitan jurnal. Nah, kenapa ya, ini jadi catatan penting bagi kita. Sebenarnya ini dampak dari regulasi. Ya, menurut menurut pengamatan saya pribadi, ini dampak dari regulasi, bahwa apa namanya, dosen, peneliti atau bahkan mahasiswa mereka itu dituntut untuk menulis artikel di jurnal baik itu nasional maupun internasional. Nah, peluang-peluang inilah yang ditangkap oleh kawan-kawan kita yang berkecimpung di industri penerbitan jurnal. Ya, mereka menangkap bahwa oh, ini ada peluang berdasarkan regulasi dari pemerintah seperti itu. Nah, sehingga mereka beramai-ramai mendirikan jurnal seperti itu. Bahkan ada yang investasi terkait dengan penerbitan jurnal. Saya kira ini informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan industri penerbitan jurnal. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang saat ini sedang berkecimpung memulai usaha gitu. Jangan segan-segan buat kontak saya ya. Di sini ada alamat email saya ya. Instagram saya juga aktif, bisa DM dan bisa diskusi terkait dengan itu. Saya juga di tahun ini sedang merancang tour ya untuk ke beberapa kota yang ada di Indonesia, ada 15 kota. Tour apa namanya, bersama HIPJI ya, Himpunan Penerbit Jurnal Indonesia. Ya. Jadi himpunan ini apa namanya, menghimpun para pengusaha-pengusaha yang fokus ya di apa namanya, di industri penerbitan jurnal. Semoga ini bermanfaat dan bisa membantu kawan-kawan kita yang lagi butuh mentor untuk bagaimana membuat jurnal, bagaimana industrinya, seperti itu, bagaimana pembiayaannya gitu, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Saya kira demikian informasi dari saya. Terima kasih banyak.